Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin menjawab lagi ya pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu Kak, sharing dong bagaimana sih pengalamannya kerja di MOH atau Ministry of Health gitu ya. Nah, wah, banyak ini kalau mau dijabarkan panjang sekali ya untuk keluh kesah dan pengalaman bekerja di rumah sakit pemerintah. Oke, akan kita jabarkan ya, kita untuk saling berbagi dan sharing. Nah, jika memang ada teman-teman yang mungkin pengalamannya berbeda dengan saya, boleh ya langsung tinggalkan komentar Anda dan kita saling sharing pengalaman masing-masing biar lebih banyak lagi wawasan dan pemahaman yang kita punya. Oke? Ya, jadi kalau untuk pengalaman ya, kalau untuk pengalaman kerja di MOH itu yang pastinya kalau untuk saya pribadi saya sangat bersyukur luar biasa karena ya dengan latar belakang saya walaupun saya dulu udah pernah bekerja di swasta jadi saya lebih tahu ya untuk kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi saya lebih puas apa yang saya rasakan gitu walaupun sebenarnya seandainya ya dari dulu saya udah bisa bekerja di rumah sakit pemerintah jadi saya nggak perlu, tapi semua itu ada kurang lebihnya. Tapi apa yang saya jalani saya malah justru lebih saya senangi apa yang saya alami saat ini walaupun saya sudah spend time saya untuk kerja di swasta dulu kemudian baru kemari. Karena kenapa? Dengan adanya latar belakang saya sebelumnya bekerja di rumah sakit swasta di Arab Saudi, itu membuat saya saat bekerja di rumah sakit MOH ini menjadi lebih confidence, menjadi lebih percaya diri, dan pengalaman yang saya punya lebih expert dan saya lebih matang saat beradaptasi di rumah sakit pemerintah. Karena kenapa? Karena dengan ilmu dan pengalaman yang sudah saya miliki saat swasta ini sangat membantu sekali saat saya menyesuaikan diri saya di tempat lingkungan baru, khususnya itu di rumah sakit pemerintah. Karena kenapa? Itu merupakan hal yang sangat sulit ya sebenarnya kalau seandainya nih kita baru datang ke Arab Saudi kemudian kita belum punya pengalaman sama sekali dimanapun dan kemudian kita langsung terjun di rumah sakit pemerintah, itu akan lebih sulit. Karena kenapa? Lingkup rumah sakit pemerintah itu akan lebih kecil beda dengan di swasta. Karena kalau di swasta ya dia kebanyakan itu poliklinik, jadi kita kalau untuk penguasaan vocabulary atau kosakatanya itu bisa dari berbagai tempat dan lebih leluasa, lebih terbuka cara menyesuaikan diri dan cara kita belajar di tempat swasta gitu lebih terbuka. Tapi kalau untuk kalau untuk di pemerintahan itu dia lebih spesifik lagi karena kita bekerja di rumah sakitnya dan di lingkupnya itu terbagi lagi berdasarkan departemen masing-masing dan kita juga tidak terlalu sering berinteraksi dengan pasien sehingga vocabulary atau kosakata yang kita miliki itu termasuk dalam lingkup yang kecil sehingga kita tidak ada kosakata yang upgrade untuk setiap harinya gitu, nggak bisa mengupgrade kosakata setiap harinya. Karena apa? Dimana kita bekerja kita hanya bisa memahami dan mempelajari kosakata yang bersangkutan dengan lingkup kerja kita, tapi kita tidak bisa memperbanyak kosakata lainnya. Nah itu dia ya kekurangannya, sehingga apa? Kita nggak terlalu expert dalam berbahasa, hanya memahami sekedar bahasa yang kita pahami di tempat area kita bekerja. Jadi dengan saya ada pengalaman di swasta sebelumnya itu sangat membantu sekali untuk saya saat bekerja di pemerintah. Bahkan teman-teman saya yang di Arab Saudi di sini yaitu ada yang dari Arab Saudi asli, ada yang dari Mesir asli, dan ada yang dari India, dan ada yang dari Filipina. Mereka semua shock kepada saya saat saya hari pertama bergabung di pemerintah, di rumah sakit pemerintah. Mereka shock kepada saya karena bahasa yang saya miliki itu sangat lancar dan sangat banyak kosakata yang mereka sebelumnya tidak pernah dengar. Dan bahkan saya lebih leluasa saat berkomunikasi dengan pasien dan bahkan dokter sekalipun sangat takjub gitu ya, sangat bangga gitu karena saya bisa memahami setiap bahasa dari negara masing-masing. Contoh bahasa Arab itu bahasa Arab ya. Kemudian saya dulu di Safwa Damam itu bahasa Safwa, bahasa Damam. Sama halnya seperti di Indonesia. Kita punya bahasa suku, punya bahasa budaya masing-masing. Nah, ini juga di Arab begitu. Jadi setiap tempat juga berbeda bahasa Arabnya karena mereka punya bahasa-bahasa setiap budaya yang berbeda gitu ya.
setiap suku, nah itu juga akan memiliki bahasa yang berbeda. Nah, kemudian di sini kan ada negara Yaman, ada Mesir, ada Maroko, ada apa lagi Sudan gitu kan. Banyak sekali negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Sehingga ini karena latar belakang saya dulu bekerja dengan dokter Mesir, dengan dokter Syria ya, ada dokter Syria. Jadi bahasa yang saya pahami juga ada bahasa Mesir, bahasa Syria, bahasa Sudan, bahasa Yaman, dan juga bahasa Arab Saudi. Nah, saat saya tiba di sini dengan kosakata-kosakata atau bahasa yang saya kuasai sebelumnya, mereka sangat takjub sekali saat mereka tahu saya begitu hari pertama bekerja sangat lancar dalam berbahasa. Bahkan teman-teman saya yang sudah bekerja di sini ada yang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, 13 tahun gitu ya, udah lama sekali ya teman-teman bekerja di sini. Bahkan mereka tidak bisa bahasa yang banyak seperti saya gitu, nggak bisa se-expert bahasa saya. Bahkan mereka banyak sekali kosakata yang saya tahu, bahkan mereka sendiri nggak tahu. Bahkan mereka bilang, iya aku kesel deh sama kamu, kamu baru tapi kamu udah bisa bahasa semuanya. Lah aku nggak bisa, katanya gitu ya. Kemudian lagi berdasarkan skill. Nah, skill itu sangat membantu sekali. Karena kenapa? Jika Anda mempunyai skill dalam berbahasa atau skill dalam profesi Anda, itu sangat membantu sekali untuk Anda, dan mereka tidak bisa menjengkali Anda atau mereka tidak bisa meremehkan Anda karena kemampuan yang Anda miliki sebagai anak baru gitu kan, dan bahkan Anda lebih expert gitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk ya kita kan pada dasarnya ya semua kita punya skill profesi masing-masing. Tapi yang namanya kita bekerja di tempat yang baru, otomatis kita harus menyesuaikan diri dan mengikuti aturan yang berlaku di tempat kita bekerja ya, khususnya tempat baru kita bekerja. Maka dari itu kan kalau kita punya skill dasar ya, mereka itu akan lebih akan lebih bangga karena mereka takjub juga anak baru tapi nggak perlu dituntun yang lebih detail gitu. Jadi malah lebih, kamu itu walaupun kamu anak baru ya, kalau saya pribadi seperti pengalaman saya, kamu tuh memang anak baru tapi kamu dalam bekerja nggak bisa kamu bilang kamu baru. Jadi kamu walaupun di sini anak baru, kamu tetap di sini sebagai staff, bukan sebagai anak baru. Jadi kamu harus tahu semuanya, kamu harus bisa semuanya. Jadi waktu awal-awal saya bergabung di sini, saya sampai mikir ya, ini orang kok nggak kasih saya waktu ya untuk menyesuaikan diri. Oke, saya terima, saya memang tahu saya anak baru, tapi bukan berarti saya juga harus menjadi seperti senior yang udah bekerja di sini puluhan tahun ya kan. Mau gimana pun saya ini anak baru. Jadi memang bagus sih cara mereka mendidik, tujuannya biar saya itu lebih expert dalam bekerja ya, lebih tahu semuanya, lebih perfect dalam bekerja gitu. Iya, saya tahu itu untuk kebaikan. Tapi kalau dengan caranya rasanya sangat ditekan gitu ya, tujuannya memang positif tapi sangat ditekan kayak gitu ya. Kalau kita anak baru yang nggak tahu apa-apa, itu depresi bisa-bisa loh. Mana bahasa juga nggak ngerti, udah ada tekanan seperti ini seperti itu gitu kan. Itu bisa-bisa depresi. Seperti teman saya Filipin dulu gitu, dia setahun bekerja itu masih stres karena kenapa, banyak hal yang perlu dia sesuaikan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya hanya menyesuaikan karakter manusianya aja, yang dimana ya kita bekerja tim, ada di berbagai negara berkolaborasi dalam satu tempat, dalam satu tim kerja gitu ya. Kalau untuk saya pribadi, saya hanya menyesuaikan cara penyesuaian diri terhadap antar sesama gitu, untuk lebih memahami karakter personal setiap teman-teman kolega saya kerja gitu. Kalau untuk kerjaan ya kurang lebih ya sama ya, paling dia aturannya yang berbeda-beda, paling tata tertibnya yang berbeda, tapi kesimpulannya itu sama gitu. Makanya kalau untuk saya, tekanannya itu hanya sekedar untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Nah itu dia, makanya saya bilang untuk teman-teman yang belum punya pengalaman sama sekali, lebih baik jangan dulu bekerja ke luar negeri, karena itu sama halnya Anda menggali lubang untuk diri sendiri, yang ada nanti Anda di sini stres gitu. Tapi kalau seandainya udah punya pengalaman skill di Indonesia minimum ya 2 tahun, itu boleh Anda coba ke luar negeri. Tapi kalau untuk pemerintah
pemerintah, dia sama halnya persyaratan minimum 2 tahun. Nah, itu kembali lagi ya ke tempat Anda bekerja, untung-untungan kalau dapat orang baik ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya begitulah ya. Tapi kalau memang untuk saran saya, kalau teman-teman punya peluang untuk pemerintah itu oke, boleh langsung diambil, tapi kalau memang nggak ada, melangkahlah dulu dengan swasta, itu lebih baik saya rasa, lebih baik dengan swasta dulu selama 2 tahun, setelah itu keluar, pulang ke Indonesia, happy-happy, habis itu apply lagi ke Saudi Arabia di pemerintahan kalau memang ada peluang ya. Jadi dengan begitu Anda akan lebih expert dalam bekerja, dalam pengalaman, dalam segala hal, dan teman-teman juga tidak bisa, teman kolega Anda ya, kolega kerja Anda juga mereka tidak bisa menjengkali Anda karena Anda memiliki skill yang Anda miliki gitu. Walaupun Anda anak baru tapi Anda mempunyai skill yang memang mereka bisa menjempoli Anda dan tidak menjengkali Anda. Oke? Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Jika memang ada saran atau pengalaman teman-teman lainnya, boleh ya langsung di-share untuk di komentar biar bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya, dan semoga membantu. Jika memang ada lagi pertanyaan, boleh langsung tinggalkan komentarnya, dan jika bermanfaat, semoga bermanfaat, bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Dan terima kasih sudah menanti dan masih stay di channel ini, dan alhamdulillah ya, semoga semua bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.